Ibu-ibu, Kiai. Ke ibu-ibu ya? Ibu-ibu dulu bukan itu belum setengah. Enggak berapa. Ini di Tangerang di bagian nyolatin orang meninggal bagian COVID, dia paling gila kalau yang mati. Dia orang paling gila kalau yang mati. Sudah 2013 yang saya sholatin. Masya Allah, satu kali sholatin berapa amplop isinya? Ya, tinggal lagi 300 ada 1 juta. Masya Allah. Ente bagaimana COVID masih selesai, ente sholatin dulu mau? Iya kan? Tapi sekarang sudah aman, sudah aman kan? Sudah aman ya? Kok masih pakai masker itu kalau masih aman? Ngilangin Copot maskernya. Iya. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ceramah belum makan begini bu. Kasihan amat. Panitia nyatut mau enggak ini? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit saya kasih waktu? 1 menit. Terserah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sadaqallahul azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqal qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ini pada kalam karena masih ada penceramah Bapak Dr. KZMA ya. Hari ini saya datang memenuhi panggilan saudara saya yang dulu susah bareng dengan saya, Bapak Dr. Kiai Haji Munawar Ali MA. Sekarang sudah kaya beliau ya. Alhamdulillah santri zaman sekarang Munawar Ali MA MAG ya, beliau kori ya. Kalau saya dulu pernah juara kori tingkat RT 20 orang pesertanya, 19 orang kabur semuanya ya. Lihat tampang wajah kiau busuk, kori yang beringsang wajahnya itu matang belum ya? Udah banyak ya. Bungkusnya juga ntar buat pulang ya, lagi ngajak bini keluarga kemarin ya. Datang kemarin memberi panggilan sahib saya ya. Air putih Punya pengalaman apa sama Kiai Munawar? Ada cerita apa? Ya di kampus Katanya sama-sama susah. Sekarang udah kaya dua-duanya. Kayak apa? Ya minimal kaya hati lah. Kayak hati ya. Yang istrinya Tuan Munawar loh. Ada pengalaman apa yang paling unik saat kuliah berdua yang katanya zamannya susah bagaimana tuh? Pengalaman unik, beliau itu cerdas ya, kalau saya bodoh. Tapi uniknya sekali ya, saya sudah MAG, beliau dikit lagi baru MAG. Dikit lagi Itu aja kan. Iya. Tuan guru mana tuan guru nih? Tuan guru Munawar? Tapi yang jelas beliau orang sukses saya lihat dari bangunan yang luar biasa. Masya Allah. Antum mau punya pesantren nggak kayak gini? Saya sudah bangun majlis, ya sudah jadi. Insya Allah saya mau bangun pondok pesantren khusus anak yatim. Karena ibu yang punya anak yatim, antar aja ke rumah saya, sekolah saya bayarin. Itu cita-cita saya untuk bagaimana anak yatim bisa belajar, bisa menjadi tokoh masyarakat di tengah-tengah kehidupannya. Itu. Sudah salam tadi jam ceramah. Oh ya udah. Ente juga sih. Ya udah. Makasih Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Masya Allah. Ini beliau kalau ceramah walaupun orang kecil Pak, Masya Allah. Gede. Tadi apanya? Ya deh. Ini kalau di Tangsel, kalau ada yang meninggal gara-gara COVID, dia imamnya. Dia paling girang kalau ada yang mati gara-gara COVID. Bagaimana COVID mau meningkat begitu ada yang meninggal? Alhamdulillah. Tuh. Nggak ada yang mati-mati bu, nggak ada yang mati. Anaknya minta, ayah, nggak ada daging ya?
tenang nak, belum ada yang mati. Jadi begitu. Begitu ada yang mati, nah no, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya kalau ada yang mati, insya Allah, ya. Jadi kalau tadi Kiai Au bilang, jadi punya mantu santri itu berkah, punya mantu Kiai itu berkah, ya. Yang jelas Kiai jangankan isi amplopnya, jangankan beseknya, jangankan yang lainnya, rokoknya aja disiapin. Tuh Kiai itu, Kiai Au mau nambah kan? Kiai Au masih mau nambah dia. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, doakan biar Kiai Au jadi ketua PPNU, ketuaan. Masih ada penceramah satu dan masih ada Kori internasional juara satu di Malaysia, cewek cantik, pokoknya suaranya luar biasa. Kalau tadi ustadzah kita, penceramah kita, suaranya luar biasa besar, menggelegar, bombastis. Ini orangnya kecil, sama kayak Kiai Au, kecil orangnya, tapi suaranya masya Allah. Tuh makan apa ya? Kebanyakan makan nasi kotak kali ya. Itu mobilnya kalau ngebul keluar nasi kotak, nasi kotak, nasi kotak, nasi kotak. Kiai Au dilawah. Oke, kita simak satu kuliah internasional. Tolong disimak, duduk yang baik sama-sama. Sekali lagi saya mau bilang bahwa orang yang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, hidupnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran jangankan kita baca, saudara-saudara, jangankan kita hafal, saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan ada yang baca Al-Quran saja lalu masuk ke dalam sanubari kita, nanti pada hari kiamat, kalau di dalam hati kita ada ayat Al-Quran, malaikat tidak berani menghukum kita. Kenapa? Karena ada ayat di dalam hati, ada Quran di dalam hati. Jangankan kita bisa mendengarkan ayat Al-Quran, kalau ibu-ibu punya anak yang pintar ngaji, kalau ibu-ibu punya anak yang hafal Al-Quran, kalau ibu-ibu punya anak yang memahami ayat-ayat Al-Quran, nanti ibu-ibu di alam kuburnya mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru anak kita yang bisa. Bagaimana kalau dalam hati kita ada Al-Quran? Siap mendengarkan? Anak-anak, ayo, kalau kau senang hati ucap Allah. Anak-anak, ibunya ikut. Pada Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajjah Khamisatul Duha MAG, kepadanya dipersilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Orangnya gagah. Kalau yang tadi agak ramping, mereka ini suka barang kemana-mana kayak angka 10. Jadi kalau tadi angka 1, ini angka 0 muncul nih. Masya Allah. Harap tenang, ini ceramah terakhir. Ini ceramah intinya. Inti di antara yang inti. Doktor masalahnya. Dok, oh, kalau tadi cadot, Kiai cadot apa codot tadi ya? Hah? Cadot, calon dokter. Kalau ini dokter beneran. Kita panggil penceramah kita yang terakhir, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Zain MA. فعليه فليتفضل مشكورا. صلوا على سيدنا محمد. Insyaallah ini asistennya. Iya kan, saya nggak bohong kan? Angka 10 ya enggak.
Ini besar, nanti suaranya lebih besar daripada yang kecil. Ya. Ayo panadol panadol. Panadol ya. Mangga, orang Sunda mah mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak. Ibu-ibu sebelah sana jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan sehat walafiat. Mudah-mudahan rezekinya seueur. Insya Allah sehat sadayana ya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Ciri-ciri orang yang masuk surga itu kelihatan mukanya bercahaya. Ini saya lihat semuanya alhamdulillah. Jamaah semuanya mukanya bercahaya. Apa sebabnya? Cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina lilailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fiddin. Amin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil jamaah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Kampung Al-Quran, yaitu Bapak Kiai Munawar M. Ali MPDI, dan yang sama-sama kita hormati para penceramah, para tokoh masyarakat, terutama Ustazah Dr. Randa Haja Asnawati, kemudian tadi penceramah nyentrik, yaitu siapa namanya? Ki AO atau namanya Kiai Hasan Ashari Ora, jangan Ora Semenggah, repot tulisannya. Beliau terkenal sebagai Panglima Dakil dakwah keliling. Karena saya sebagai anggota Mubalik NU di bawah naungan dia, beliau ini dakwah keliling sekitar Tangsel, kita siap kapan saja. Tiba-tiba dihubungi untuk ceramah di Pamijahan. Saya kira Pamijahan ayana di Ciputat, ayana di Bogor. Padahal alhamdulillah ini tadi malam ceramah di tempat beliau. Ceramah roadshow. Ceramah ada 6 kiai. Nah kemudian setelah ceramah jam 1 nyampe di rumah. Kemudian ceramah lagi, siap-siap subuh saya di Masjid Nurul Iman di Rengas. Nah baru selesai kata Kiai AO Hasan Ashari Oramahi, siap ayo berangkat. Saya belum selesai gitu kan. Katanya mau berangkatnya jam 4. Kata saya, emang ceramahnya jam berapa? Dan Pamijahan jam 9. Ini saking senengnya pengen ceramah di Pamijahan. Alhamdulillah. Tuh saya bilang jangan berangkat Ki, jangan berangkat jam 4, cukup jam 6 kita insya Allah sampai dengan izin Allah berjumpa dengan ayahanda semuanya. Jamaah hadirin ma'asyiral muslimin ini luar biasa. Kalau saya ngelihat ibu-ibu semuanya seger-seger semuanya, saya lihat semuanya nggak ada nenek-nenek semuanya ini, yang ada gadis semuanya. Alhamdulillah, gadis tahun 45. Gadis tahun, Pak, kalau ceramah di depan ibu-ibu mah enak. Kalau di depan ibu-ibu tuh kadang-kadang seragam ada tuh. Ada yang pakai hitam gitu ya, kostumnya juga sama-sama tuh. Ada yang pakai seragam hitam, ya. Ada yang pakai apa lagi tuh, pink-pink ya. Ini kayaknya menandakan kalau ngajinya 7 hari 7 kostum.
Betul atau tidak tuh? Karena 7 kostum akhirnya saya punya pantun, mau dengerin nggak? Dung 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 tang tang tang, itu kerudung boleh ngutang. Ada yang jawab tang 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 dung dung dung, walaupun boleh ngutang yang penting pakai kerudung. Tapi alhamdulillah di sini semua pakai kerudung. Kalau di rumah alhamdulillah. Sekarang saya tanya nih, ibu-ibu sadayana, kira-kira seeran mana? Baju muslimah apa daster? Wah, jawabannya kompak daster. Nah sekarang saya tanya, nih bapak-bapak, tanya ke istri kita, tanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kira-kira kalau pakai daster enakan mana? Daster yang baru apa daster yang lama? Yang lama. Oh, lebih enak ya kalau baru gerah. Enggak punya. Jujur amat lu. Nah, sekarang saya tanya lagi, daster yang lama kan ada 2 model. Ada yang belum bolong sama yang bolong. Kira-kira enakan mana makainya? Yang bolong semering. Apalagi di sampingnya alhamdulillah sawah. Saya ini berangkat nih, tadi berangkat rupanya lewati 3 provinsi saya sini. Provinsi Banten, Provinsi Jakarta, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah saya lihat di sini rata-rata penduduknya bukan Jawa Barat tapi barbar. Apa tuh maksudnya? Ibunya Jawa Barat, bapaknya Jawa Barat. Disingkatnya jadi apa? Barbar. Kalau yang repot kalau istrinya Jawa, ibunya istrinya Jawa, kemudian selakina Sunda. Jadi disingkat anaknya yang kasihan Pak, janda. Apa namanya? Jawa Sunda nih kita dihadirkan dalam rangka Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya kurang lengkap kalau kita maulid tapi belum baca salawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakan sabah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, lakan sabah wa hadha madlabi, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, lakan sabah wa hadha, ya Nabi. Masya Allah, padahal kita tidak pernah sebagai umat Islam berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak mungkin kita akan cinta kepada Nabi kalau nggak pernah mengenal sirah an-nabawiyah. Siapakah nama ayahnya Nabi? Nama ayahnya siapa? Abdullah. Kalau kakeknya Abdul Muttalib. Ibunya Aminah. Anaknya Fatimah. Makanya kalau anak-anak pinter tuh nyanyi itu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, kakeknya Abu Thalib, pamannya Khadijah, istri setia Fatimah, putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang
yang penuh. Inilah kisah yang penuh, yang penuh. Akhirnya anak kita diajarin paham. Anak-anak kita ini tim hadro. Dari mana tim hadronya? Hah? Tangerang. Tuh tim hadronya jauh bener dari Tangerang. Ini kita doain tim hadro, mudah-mudahan sukses semuanya. Apalagi kalau ibu-ibu baca sholawat diiringi pakai tim hadro. Ya. Nah, yuk. Bisa nih? Bisa nggak? Oh, kita doain biar banyak orderan ya. Iya nggak? Ini rupanya nanti tinggal hubungi Bu. Kalau pengen manggil tim hadro, tinggal hubungi tim hadronya, luar biasa. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Marhaban ya marhaban ya nur aini. Marhaban marhaban tala'an min saniyatil wajaban syukru Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya ya salam alaika, salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita baca sholawat tenang, tentram, betul atau tidak? Maka disebutkanlah kasafah. Orang yang baca sholawat akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Aksirus sholawat, perbanyak kita baca sholawat. Nama-nama di dunia, kalau kita menyebutkan namanya, panglimakah dia, presidenkah dia, tidak berpahala. Termasuk para nabi-nabi yang lainnya tidak berpahala. Nama Nabi Adam, nama Nabi Musa dan sebagainya tidak berpahala. Tapi kalau menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berpahala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya wahidah Sallallahu alaihi asrah. Orang yang baca sholawat satu saja, maka dilipatkan gandakan pahalanya 10 kali sholawat. Alhamdulillah. Termasuk ibu kalau lagi dimarahin amak selakina, ulah marah deui, cukup ambil air wudhu, baca sholawat sambil nyambel. Ya kan? Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Halus gak kira-kira? Moal. Rusak ulekannya. Nanti nyambung. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mahalaknya memuliakan istrinya. Nabi membantu pekerjaan istrinya. Sekarang saya tanya, selakina membantu pekerjaan ibu nggak di rumah? Boro-boro. Ya, betul nggak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya
dengan panggilan yang membahagiakan istrinya. Wajahnya kemerah-merahan, dipanggil ya Umairo, wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Saya cuma titip pesan kepada ibu-ibu sadayana, kalau selaki nak hidung goreng, digaruk ngebul, jangan dipanggil apa adanya. Hai Ajar Aswan, kira-kira marah enggak? Marah enggak? Oh marah. Begitu ya. Termasuk juga ibu jangan manggil apa adanya suaminya. Suaminya palanya botak dipanggil tak. Suaminya perutnya kelebihan badan dipanggil endut. Ada yang begitu? Ini namanya enggak sob. Harus menghormati. Makanya ibu-ibu harus jagalah suami jaga istri. Makanya ada pesan, jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Betul apa tidak? Masya Allah, bidadari yang terluka. Ya kan? Jagalah suami, jangan kau kibulin. Mana kau ngibul? Lah belanja 100.000 ngakunya gope. Mana dia orangnya? Yang tahu kenceng tadi tuh romannya. Oh ya Allah, sama juga suami juga ngibul. Jadi bermasalah. Karena dulu masih ingat, dulu lagi musim BBM. Bapak-bapak itu biasanya kena penyakit BBM, burung batu mancing. Apa bu BBM? Dulu lagi waktu masih PPKM tuh ya, masih kita di rumah saja, WFH, bekerjanya di rumah, BBM, batu, burung, mancing burung. Ditanya oleh istrinya, ya kan, kepada suaminya itu nanya, ayah, ini burung saha? Burung, katanya burung bapak. Burung bapak, burung. Terus ini belinya berapa? Dia pikir begini, kalau saya ngomong apa adanya, beli 1,5 juta, kira-kira istrinya marah nggak kira-kira? Istrinya marah nggak? Pak majikannya marah nggak? Marah. Akhirnya dia bilang, biar supaya tidak marah, berapa belinya pak? Belinya 200.000. Ya, bohong tuh ya, 200.000. Akhirnya aman, lakinya selakina ente dimarahin oleh pamajikanna. Ternyata pagi-pagi itu burung bunyinya bagus. Ada orang lewat, bu itu beli burung baru ya? Iya. Beli berapa? Beli 200.000, saya bayarin gope. Jujur, kira-kira dijual nggak sama ibu tuh? Dijual nggak? Dijual. Dijual, lakinya baru pulang karena tipenya P6. Apa itu P6? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Apa P6? Bareng-bareng. Pergi, pulang, penghasilan, tapi pas-pasan yang baik. Tadi ustadzah mau umroh, pas mau umroh uangnya pas, ada pas-pasan tuh. Kata Ki Ao mau pergi haji, pas mau pergi haji uangnya pas, ada. Ibu-ibu mau hajatan di hotel yang berbintang, uangnya pas, ada. Bangun rumah 3 lantai, uangnya pas, ada. Ini namanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup. Kalau udah cukup nikmat, betul apa tidak? Makanya kita bisa belajar nih samping nih, seperti rumput, seperti padi pak. Ini termasuk simbol yang menerima apa adanya. Kita lihat kalau ada angin niup sebelah kanan, dia goyang ke sebelah kiri.
Kalau digoyang lagi sebelah kanan dia ke kiri, inilah simbolnya. Harapannya saat Allah uji kita dengan berbagai macam cobaan, ujian, penyakit dan sebagainya, harapannya kita tetap kuatkan iman kita. Itu ibarat kalau kita lihat sebetulnya baik itu yang namanya pohon rumput-rumput itu sedang berzikir, lagi bergoyang, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Orang kalau sudah berzikir hatinya tenang. Orang yang kalau sudah lisannya dilumuri baca sholawat, maka dia akan memperoleh ketenangan. Betul apa tidak? Kita tidak akan mungkin mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak melalui guru-guru kita. Kita tidak akan mungkin kumpul di sini dalam rangka milad maulid, dalam rangka maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau karena tidak keluhuran Nabi Sallallahu Alaihi. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama wakum man ana, man ana laulakum, man ana siapa saya, siapa kita kalau bukan karena guru-guru kita, kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu disebutkan laulaka, laulaka, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan saya ciptakan ini alam semesta ini. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya sangat agung, sangat luhur, sampai diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kendor. Kayaknya jawab Allah aja kagak ada semangat nih Pak Ustadz. Ya, kalau di Timur Tengah orang baca Quran jawabannya apa? Allah. Baca Quran jawabannya Allah. Itu yang dinamakan semangat kompak. Yo, yang benar kama qala antayina wa asbirina wa qanidin. Itu apaan yang dibaca ya? Yang dibaca apanya? Al-Quran apa bukan? Al-Quran apa bukan? Nah, kalau ngaji dengan Kiai Munawar itu bukan Al-Quran, itu obat-obat. Betul atau tidak? Antangin obat masuk, obat asup angin. Obat asup angin ada juga tolak angin, yang nggak ada tolak miskin. Ada nggak tolak miskin? Tuh antangin, terus apa lagi? Konidin, konidin apa konidin? Obat bak. Tuh terus apa lagi? Aspirin, obat puyeng. Kenapa ibu-ibu bilangnya kan dibilang kalau baca Quran wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luhur, akhlak yang luar biasa. Makanya dalam tafsir dimaknai Pak, azim itu yang maha agung, khuluq itu memiliki makna
ad-dinu lillah, agama di sisi Allah Subhanahu. Inna dina indallahil Islam. Makanya Bu, bapak-bapak, kita bisa belajar dengan Nabi SAW. Sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya. Ketika anaknya dikasih nasihat, ya Fatimah, ajruki ala qadri nasabiki, usahamu, pahalamu tergantung usahamu. Tidak mentang-mentang Nabi sebagai pemimpin negara, Fatimah nggak usah kerja, maka ternyata ada usaha sendiri. Laha ma kasabat waleha ma kasabat. Termasuk ibu-ibu kalau punya anak yang sudah kerja kemudian nyari jodoh, saya cuma pesan Bu, kalau mencari menantu jangan yang berkaca mata. Bu, kalau cari menantu jangan yang berkacamata. Apa sebabnya? Mohon maaf, saya juga kacamata juga nih. Nanti kita buktikan. Karena orang yang berkacamata lebih cenderung tidak setia sama pasangannya. Sekarang saya tanya nih Bunda yang kuning. Kalau Bunda sholat subuh bangun, ya kan ngambil wudhu. Kira-kira setelah ngambil wudhu ya, pas bangun yang dicari selakina atau kacamata lah? Jujurlah padaku. Oh, berarti orang yang berkacamata tidak setia kepada pasangannya, setianya kepada kacamata. Nah, satu lagi Bu, kalau ibu-ibu pengen punya menantu anyar, maka yang terutama perempuan ya, itu jangan yang pinter cari duit. Pak Ustadz gimana ngelarang orang yang kerja? Enggak, saya nggak melarang. Yang saya larang, jangan cari menantu yang pinter cari duit, cari encis. Sehebat apapun selakina ngumpetin encis, ketawa. Kamu ketahuan. Ketahuan Bu, diumpetin di lemari, diumpetin, disumputkan di tas, ketahuan, ditumputkan di bagasi. Sampai istri Ustadz nyumputkannya itu di tempat jarang orang nyumputkan, ditaruh diumpetin di kitab, ketahuan. Kata ustadznya, ini uang sial. Kok bisa Pak Ustadz? Habis ketahuan bini, ketahuan Pak majikan, begitu kira-kira. Ibu, sekarang saya tanya, kita masuk bulan Rabiul Awal ya, kita datang ini hadir, cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya lebih banyakkan mana Bu? Baca sholawat atau nonton Ikatan Cinta? Baca sholawat yang mudah-mudah apa nonton Korea? Kalau Korea panggil oppa, begitu ya? Kan di depan kan ini Aldebaran, apa namanya? Apa? Pokoknya begitu dah ya. Di rumah saya ya itu tadi Andin ya. Nah, yang penting jangan Elsa gitu ya. Jadi Elsa itu walaupun cantik tapi kelakuannya akhlak yang ditiru. Betul itu. Biasanya kalau sinetron yang lain, kalau orang yang jahat biasanya wajahnya jelek. Tapi ini wajahnya cantik, tapi Elsa jahat, Elsa jahat. Pak Ustadz nonton, nemenin bini, nemenin istri. Yuk, ada nanya lagi, lebih banyakkan mana kira-kira? Apakah kita baca Quran atau nonton YouTube? Nonton TikTok?
Zaman ayeuna nini senengnya nonton TikTok. Dedek. Ya Allah, ada biasanya orang-orang zaman baheula kalau celana legging buat daleman, ke pasar pamijahan itu dipakai. Tukang beca juga cimeng. Makanya jaga ini akhlak fashion. Bagaimana akhlak bisa menutupi? Kita jaga akhlak auratun nisa kulluha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auratnya perempuan semuanya illal wajah wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak. Kita belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan ternyata ada akhlak Nabi yang luar biasa. Nabi usianya 63 tahun, sakitnya cuma 2 kali. Kalau kita usianya udah berapa? Ibu, punten sabraha usiana? Oh, tampangnya masih 35, Bu. Masih 35 ya. Tapi pertanyaannya sakitnya sering, betul ya? Jangan-jangan kita belum meniru akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya berpuasa. Kata Dokter Zaidul Akbar, kalau kamu ingin sehat, puasa Senin Kemis. Makanya kalau kata orang Jawa, kalau orang puasa bulan Syawal nyebutnya nyawa, betul tidak? Kalau orang puasanya Senin dibilang nyenen, yang repot Kamis, coba apa? Ngemis itu ya gila. Karena Kiai Hakim udah bangun diingetin, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ini mohon doanya biar saya walafiat. Setelah ini saya akan ceramah lagi nanti ke ke Tangerang maghrib. Nanti dari maghrib itu subuh juga ada kajian ke daerah pasar di Pondok Ranji, di Masjid Nurul Iman juga. Mohon doanya biar sehat walafiat. Tahun 2009 nih Kiai Hakim, saya alhamdulillah ceramah ke Prancis. Tahu Bu Prancis? Perapatan Ciamis. Tapi saya lihat di depan ada juga nih kayaknya ini. Tampang-tampangnya kayak bunda ini, tampangnya Timur Tengah. Apa itu Timur Tengah? Bukan di Arab, bukan. Ibu Jawa Timur, Bapak Jawa Tengah. Berarti apa? Timur Tengah. Kalau mau jarak, muka Jawa Arab. Makanya tahun 2009 saya ceramah ke Prancis, kemudian saya ceramah ke Belanda. Tahun 2020 saya ceramah ke Jepang, Australia, Spanyol, dan beberapa negara lainnya. Mohon doanya. Mudah-mudahan 2020 saya ceramah ke Amerika Serikat, ke Kanada, kemudian ke Australia, kemudian ke Jepang, ke Dubai, kemudian ke Turki, baru balik lagi ke Indonesia. Itu kalau ada yang ngundang. Amin apa sih? Amin ya Rabbal. Doain, mudah-mudahan saya bangun pesantren mahasiswa gratis. Maka ibu-ibu kalau mau mengirim mahasiswa yang mondok pesantren tentang zakat, insya Allah gratis. Amin ya Rabbal. Cuman sekarang belum ada. Doain apa? Insya, karena belum lama ada juga jamaah saya ngirim uang untuk bangun masjid di pesantren mertua saya. Yaitu bangun masjid. Ternyata Nabi SAW, kita dengan Nabi itu beda dikit. Nabi dikit-dikit sedekah, kita dikit sedekahnya, betul atau tidak? Makanya kalau dia cerita tadi di Candang Umroh, Pak Ustadz, saya punya mobil satu, jual satu buat umroh, setuju? Pak Ustadz, saya punya mobil satu, rumah dua, jual rumah buat berangkat haji, amin. Pak Ustadz, saya mobil aku, rumah aku, bini 4. Apa ini kan ini? Bunda, saya mau tanya, yang bener bini apa istri? Hah? Bener yang betul bini apa istri? Kalau bini kata orang Jakarta atu. Oh, bini. Kalau istri, mohon maaf kata guru bahasa Inggris, istri bukan satu, istri bukan 2, istri bukan 4, tapi istri 3. Kalau satu namanya bukan istri, tapi is one.
namanya ispor. Ada cerita Pak Ustadz, kalau laki-laki satu bininya dua itu namanya tumen. Tuh dua men, laki satu-satu. Tapi kata orang Betawi, tuman. Pak Ustadz, istrinya 3. Apa kira-kira? Itu namanya gentleman. Ya, yang keempat istrinya 4, Superman. Yang kalau bininya 1, cemen. Ini kayaknya pesertakin cemen. Ya, terserah. Yang penting jangan lupa hormati istri. Kenapa terjadi perselingkuhan? Mohon maaf. Karena ada pasangan yang tidak menerima apa adanya. Istri tidak menerima kondisi suaminya. Suami tidak menerima kondisi istrinya. Bahkan ada yang curhat, Pak Ustadz, saya punya suami setiap hari kerjanya ngedengkur, ngorok. Tahu tuh ngorok? Apa tuh namanya? Ngorok aja. Ada nggak yang begitu suaminya? Ada nggak? Ada nggak? Mana dia? Selagi nasaha. Ya Allah, Pak Ustadz, saya punya suami setiap hari ngedengkur. Harapannya ibu harus bersyukur pada Allah karena dikasih suami yang anggap saja ngorok itu sebagai hiburan, pengantar tidur yang nyenyak. Karena kalau tidak bersyukur, Bu, cuma beberapa kemungkinan. Yang pertama, ibu tidak dengar ngorokan suami ibu. Jangan-jangan suami ibu sudah meninggal dunia. Inna lillahi. Makanya harus bersyukur. Yang kedua, jangan-jangan ibu tidak lagi mendengar ngorokan suami ibu. Ternyata ngorokannya pindah ke tetangga sebelah, namanya janda rojali. Apa itu rojali? Rombongan janda liar. Ini kan pelakor. Maka akhlak Nabi. Suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami. Maka saya tanya Bunda, ayahanda semuanya ini, kira-kira kalau istri bapak-bapak rapian mana? Pas ngaji apa di rumah? Pas ngaji. Rapian mana? Kondangan apa di rumah? Kondangan. Suaminya udah seneng banget ya. Dandan-dandan dikirain buat suaminya, buat kondangan. Ya Allah, katanya kalau di rumah mah ya Allah mandi mah enggak, pakai daster bolong lagi, udah gitu pakai peniti. Pas suaminya deketin kena peniti. Udah gitu pas kena apa? Bau ini, bau balsem. Ada yang begitu? Mana salah 88 lagi. Ya Allah, yuk bersama-sama kita diingatkan dengan adanya Maulid Nabi Rabiul Awal, diingatkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh ada suri teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna suri teladan dalam tafsir Ibnu Katsir? Al-Quranul Azim li Ibni Katsir disebutkan makna uswatun hasanah iktadaitum asya'a fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa bi sabrihi wa istibarihi wa bi qiyadati. Yang artinya, lihat teks di bawah ini. Kelihatan nggak Bunda? Nggak kelihatan. Itu kalau di TV kelihatan. Karena saya biasanya masuk di televisi TVRI. Di TVRI, MNC Muslim, MNC News, dan beberapa stasiun TVRI Jakarta, bahkan tambah lagi CCTV. Jadi masuknya di CCTV. Nah, disebutkan kamu mencontoh akhlak Nabi. Nabi teladan luar biasa. Kalau kita bicara tentang gundah pedagang, Nabi juga bisnismen yang handal. Nabi melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor onta. Satu ekor onta harganya berapa? 100 juta. Kalau 100 juta kali 20 berapa? 2 miliar kali hitung, luar biasa. Nabi sukses. Apa rahasianya? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Begitu kira-kira. Siddiq benar, tabligh menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas.
Ala kulihat, kalau dihitung Nabi berdakwah, Nabi berbisnis, lamaan berbisnis. Ketika usia Nabi berbisnis 12 tahun sampai 37 tahun. 37 diambil 12 berapa Bunda? 25 tahun Nabi berbisnis atau entrepreneur. Nah, kemudian usia 37 tahun sampai 40 tahun Nabi bertakarrub ilallah, berkhalwat di Gua Hiro, mendekatkan diri, kemudian Nabi menjadi Rasul. Nabi berdakwah usia 40 tahun sampai 63 tahun. Nabi usianya 63 tahun. Kata Nabi, rata-rata usia umatku 60 sampai 70 tahun. Di sini adanya yang usianya 70 tahun, Bunda. Alhamdulillah, inna akmara ummati baina sittin wa sab'in. Ada cerita Pak Ustadz, usia saya sekarang 53 tahun, berarti tinggal 2 kali pilkada. Pak Ustadz, usia saya sekarang 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal 1 bulan harap makan yang enak-enak. Ya kan? Yang enak udah bersyukur kepada Allah, termasuk jangan lupa bersedekah. Nabi bersedekah sampai suatu ketika habis sholat subuh, Nabi buru-buru datang ke rumahnya, mukanya pucat pasi, dikirain Nabi sakit, dikirain Nabi sesuatu ada yang mengganjalnya. Ternyata Nabi masih ingat, Nabi lupa bahwa kemarin Nabi belum bersedekah, masih ada uangnya beberapa dinar. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram emas, biasanya tahu harga emas laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bu, yang tahu emas biasanya siapa? Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tahu harga emas, kayak Kiai Hakim ini tahu harga emas cuma 2 kemungkinan. Yang pertama, beliau beli emas buat istrinya. Yang kedua, beli emas buat modal kawin. Nih, padahal kalau dihitung berarti 4,25 gram emas dikali 1 juta berarti 4.250.000. Kalau cuma 2 dinar berarti cuma 9 juta. Nabi buru-buru takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita punya uang di bank, kita punya uang di bawah bantal ada 2M, enggak merasa terburu-buru untuk bersedekah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama dengan kita meniru akhlak Nabi dengan baca selawat. Jangan lupa Bu, doa lagi diingatkan. Mau makan baca doa Allahumma barik lana, biar diberikan keberkahan bima rozaqana. Ibu-ibu berhubungan suami istri ada doanya enggak? Allahumma jannibna syaiton, ya kan? Itu harus ada doanya. Nanti ditanya Bu, kalau malam-malam tanya, ya udah baca doa belum? Belum, turun. Karena kenapa berkah? Jangan sampai ada investasi setan. Oleh karena doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Ternyata syarat kata Nabi dapat rezekinya yang halal. Ya ayuhan nas, kulu menabil abdi halal dan riba, yang halal yang baik. Sekarang saya tanya Bu, hotdog tahu hotdog Bu? Hot artinya apa? Dog. Berarti hotdog artinya apa? Anak kita mau beli hotdog, boleh atau tidak? Oh dilihat, oh ternyata roti yang panjang, kemudian ada sosis, ada margin, itu tidak haram, ya itu boleh. Kalau bir peletok itu makanan minuman khas dari Jakarta yang segar. Ini saja, insya Allah ada keberkahan buat kita semuanya. Wallahualam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Biar sehat selalu. Orang Amerika mengundang antum, Insya Allah. Amin amin. Di ceramah pakai bahasa Inggris, besok lain bahasa Sunda, ya.